Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ari Naran dalam acara podcast Pertanyaan dan Obrolan Dunia Kesehatan. Oke, podcast kita kali ini temanya adalah tentang cuci tangan. Karena kita dimanapun ya, di rumah sakit manapun kita berada, itu cuci tangan sangat digaungkan sekali ya. Oke, sudah saya undang kali ini Bapak Idra. Ya, selamat datang Bapak Idra. Ya, dengan beliau nanti kita akan tanya-tanya. Beliau merupakan IPCN dari Rumah Sakit Permata Hati. Oke, ngomong-ngomongin Bapak Idra kan, di rumah sakit manapun yang ada di Indonesia ini pasti sangat digaungkan sekali sih cuci tangan. Sebenarnya seberapa penting sih cuci tangan ini? Oke, baik. Seberapa penting cuci tangan ini ya? Oke. Cuci tangan ini merupakan adalah suatu hal yang paling penting dan sebenarnya sangat sederhana sekali untuk melaksanakannya. Karena apa? Tangan merupakan adalah sumber infeksi, di mana kita akan memutus mata rantai infeksi melalui cuci tangan atau kebersihan tangan. Oke, ya itu tadi pentingnya cuci tangan ya. Terus gini, kalau untuk kita yang enggak kerja di rumah sakit atau kita yang masyarakat umum nih, awam gitu kan, sebenarnya waktu yang tepat untuk cuci tangan itu selain sebelum makan ya, kalau sebelum makan pasti kita cuci tangan. Selain itu, cuci tangan itu tepat waktunya itu kapan? Oh iya, baik. Cuci tangan ya, kalau kita orang rumah sakit pasti sudah paham ya kapan kita harus melakukan cuci tangan. Tapi buat masyarakat yang ada di sekitar kita, kapan sih waktu penting mencuci tangan? Ingat, waktu penting saat kita mencuci tangan itu, setiap kali tangan kita itu terlihat ada kotoran. Itu penting sekali kita melaksanakan cuci tangan. Kemudian seperti habis memegang uang, kemudian memegang hewan atau binatang peliharaan, itu wajib juga mencuci tangan. Kemudian pastinya setelah BAB dan BAK itu kita juga wajib melaksanakan cuci tangan. Kemudian pada ibu-ibu menyusui, sebelum menyusui bayi itu juga melaksanakan cuci tangan. Kemudian benar yang disampaikan tadi oleh Bang Ari, sebelum dan sesudah makan itu wajib kita melaksanakan cuci tangan. Itu cuci tangan yang kita laksanakan secara umum di masyarakat sekitar. Nah, untuk kita petugas kesehatan, bagaimana cara cuci tangan? Kapan waktu cuci tangan ini yang tepat? Ada 5 momen. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melaksanakan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Oh, itu untuk yang kesehatan ya? Iya, benar. Kan cuci tangan ini kan masyarakat umum ini belum sadar sih. Seperti tadi yang dibilang Bapak Idra kan cuci tangan sebelum atau setelah megang uang ya. Ternyata megang uang juga harus cuci tangan. Ya, bagaimana cara seharusnya ya? Bagaimana cara kita itu meningkatkan kesadaran betapa pentingnya cuci tangan ini? Oke, baik, pertanyaan yang luar biasa ini. Nah, kapan ya kita itu bagaimana cara kita menyadari ya betapa pentingnya cuci tangan ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa sehat itu adalah anugerah yang sangat mahal harganya yang diberikan oleh Sang Pencipta. Itu yang paling penting dulu. Nah, yang kedua, tangan ini merupakan adalah sumber sarangnya bakteri. Kenapa saya bilang sumber sarangnya bakteri? Dari kondisi normal yang bersih ini saja kita lihat, itu pasti ada mikroorganisme yang hidup di tangan kita. Namanya adalah bakteri Staphylococcus epidermidis yang selalu ada di area tangan kita ini. Nah, kemudian kita melaksanakan pendidikan atau pelatihan atau katakanlah sebagai promosi kesehatan. Betapa pentingnya cuci tangan ini untuk mencegah terjadinya penularan infeksi baik dari diri kita sendiri atau dari kita ke orang lain atau dari petugas kesehatan ke pasien atau dari pasien ke petugas kesehatan. Itulah pentingnya cuci tangan dan itulah yang harus kita sadari bahwasannya sumber penyakit ini utamanya berasal dari tangan kita semua. Oke, itu kan untuk menyadarkan masyarakat umum ya. Nah, di seluruh rumah sakit itu kan saya lihat itu kan selain digaungkan ada tuh yang namanya 6 langkah cuci tangan. Iya, ya. Benar. Nah, itu kalau untuk masyarakat umum, apakah memang harus 6 langkah juga cara cuci tangannya? Ya, baik, benar sekali Bapak Ibu sekalian.
Cuci tangan 6 langkah ini sebenarnya sudah dijadikan standar oleh Badan Kesehatan Dunia. Nah, itu sudah dilakukan. Dengan proses 6 langkah cuci tangan ini, bakteri itu akan mati secara kimiawi. Nah, jadi prosesnya ada 6 langkah Bapak Ibu yang memang harus kita patuhi. Nah, seperti di sekolah-sekolahan sekarang sepertinya udah diterapkan ya. Ketika kita ke TK, ketika kita pergi ke sekolah SD, SMP, itu saya lihat sudah di wastafelnya sudah terpasang poster-poster 6 langkah cuci tangan. Nah, jadi cuci tangan itu memang kalau menurut Badan Kesehatan Dunia atau yang kita sebut dengan WHO, itu memang sudah menerapkan 6 langkah cuci tangan untuk seluruh dunia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia mengikuti atau mengadopsi peraturan dari Badan Kesehatan Dunia ini. Nah, ini kalau cuci tangan itu kan saya lihat kan itu di air mengalir ya biasanya. Iya, benar. Nah, kalau nggak ada air mengalir nih, kita nggak punya keran, sumurnya juga sumur timba, itu bagaimana itu? Wow, luar biasa memang. Ya, teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast pada kali ini, memang cuci tangan itu ada 2 metode yang kita laksanakan. Yang pertama adalah mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun. Nah, gimana kalau misalnya cuci tangannya itu nggak ada air mengalir? Boleh Bapak Ibu menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer. Atau hand rub berbasis alkohol. Yang jelas, itu adalah proses melaksanakan cuci tangan. Tapi saran saya di rumah Bapak Ibu pastilah semuanya ada air ya. Apalagi wilayah kita adalah wilayah yang memang tidak jauh dari sumber air. Jadi sebaiknya melaksanakan cuci tangan di rumah menggunakan air mengalir. Gitu. Oke Bapak Idra, mungkin itu saja pertanyaan kita untuk podcast kali ini. Saya Ari Naran dan bersama narasumber Bapak Idra Saputra. Mohon undur diri dulu. Kalau ada pertanyaan silakan kirim pertanyaannya ke WA nomor ini ya. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Permata Hati, tempat kami